Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Sadayana sekarang bersama dengan Pak Samana. Ya, sebagai security Muhammadiyah, Ya, jangan lupa share, like like, and and komen akun Tauco TV, Pak. Tauco TV. Sekarang juga. Sekarang juga. Kalau nggak ngelik diapain? Kalau tidak ngelik saya tembak. Dor 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 dor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini Bapak akan menampilkan video edukasi. Kita akan belajar yaitu mengenai tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, kita akan belajar mengenai subtema 3 yaitu tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Baik, anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak ingin bertanya, mengulas materi yang sebelumnya yaitu mengenai sifat tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia sebagai bentuk pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan adanya tanggung jawab kita bisa membedakan mana hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapat setelah kita menjalankan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah hal ataupun kegiatan yang wajib kita lakukan. Wajib berarti harus dilakukan. Nah, dalam pengamalan nilai Pancasila yaitu mengenai sifat tanggung jawab, kita dapat mengaplikasikannya ataupun mempraktekannya yaitu pertama di 3 lingkungan. Pertama di lingkungan yang terkecil dahulu yaitu lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Yang pertama di lingkungan keluarga, pengamalan dari sikap tanggung jawab yaitu bagaimana kita ikut bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, kita ikut tanggung jawab juga dalam menjaga kebersihan rumah. Yang ketiga adalah ikut bertanggung jawab terhadap keamanan. Nah, itu adalah salah satu pengamalan tanggung jawab kita di lingkungan keluarga. Yang kedua, tanggung jawab di lingkungan sekolah. Yang pertama tadi ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan kenyamanan dalam belajar. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas ketertiban dan kedisiplinan di sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap tanggung jawab kita di lingkungan sekolah dan tadi juga di lingkungan keluarga. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Nah, ada 3 poin dalam contoh bertanggung jawab di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kita ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan. Yang kedua, kita ikut bertanggung jawab terhadap keamanan di masyarakat. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab melaksanakan aturan di masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa contoh pengamalan, contoh nilai tanggung jawab di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Bapak berpesan kepada anak-anak untuk memiliki jiwa tanggung jawab di 3 lingkungan tadi, di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab ini merupakan bagian penting dalam kehidupan kita, karena apabila seorang anggota masyarakat tidak bertanggung jawab, contohnya akan mendapatkan suatu dampak. Nah, suatu dampaknya apa? Misalnya nih, ada satu masyarakat si A, dia tidak bertanggung jawab atas kebersihan di lingkungan masyarakatnya. Contohnya membuang sampah sembarangan. Karena si A membuang sampah sembarangan, akhirnya masyarakat yang lain terkena dampak. Contohnya apa? Banjir. Yang kedua pencemaran. Yang ketiga tadi menyebarnya penyakit. Nah, dampaknya ternyata dari seseorang yang tidak melaksanakan tanggung jawab terasa kepada teman-temannya yang lain. Untuk selanjutnya anak-anak,
pernahkah kalian membaca teks dan contohnya lah poster? Pasti kita pernah membaca teks dan poster. Nah, ini teks adalah berupa narasi yang terdapat pada suatu buku ataupun pada suatu tulisan. Sedangkan poster adalah salah satu teks narasi yang terdapat suatu gambar bersifat informasi. Nah, anak-anak, Bapak ingin bertanya nih, bagaimana cara kita menceritakan informasi yang terdapat pada teks ataupun poster? Bagaimana caranya? Baik, kali ini Bapak akan memberitahu bagaimana cara menyampaikan informasi pada teks ataupun poster yang kita ketahui. Yang pertama, kita harus menemukan informasi penting. Yang kedua, kita harus menjawab pertanyaan yang telah dibuat. Jadi kita membuat pertanyaan. Yang ketiga adalah setelah menjawab, kita mencari kosakata yang baru dan kata kunci. Yang keempat, menggarisbawahi kata kunci. Yang kelima, menguasai kata kunci. Kata kunci itu misalnya inti dari tersebut, misalnya tentang posternya tentang menjaga kebersihan sekolah, berarti kata kuncinya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, yang keenam, mengambil kesimpulan, ternyata dari poster tersebut bagaimana ajakan untuk tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, menjelaskan secara terperinci. Yang kedelapan adalah menceritakan kembali. Pertama kita menjelaskan, terus kedelapan kita menceritakan kembali. Nah, itu anak-anak salah satu bagaimana langkah kita menyampaikan informasi yang terdapat pada teks ataupun poster. Untuk selanjutnya, anak-anak, setiap manusia, terutama makhluk, baik manusia ataupun hewan, terutama manusia, itu memiliki organ pernapasan. Nah, organ pernapasan manusia apa tadi? Hidung dan paru-paru. Nah, ternyata sangat penting kita untuk menjaga kesehatan. Kenapa sangat penting? Karena kesehatan merupakan hadiah ataupun anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi, kita wajib menjaga kesehatan. Nah, untuk selanjutnya pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga kesehatan pernapasan kita? Yang pertama yaitu adalah makan makanan yang bergizi. Yang kedua, kita beristirahat dengan cukup. Jadi setelah beraktivitas kita jangan lupa untuk beristirahat. Dan yang ketiga adalah olahraga secara teratur. Yang keempat, tidur dengan posisi menghadap ke kanan, tidak tengkurap. Yang kelima, menghindari zat-zat yang berbahaya bagi pernapasan. Misalnya nih, ketika kita lagi di jalan ada asap motor, mobil, itu kena hidung kita. Kita harus menghindar menggunakan masker. Yang ketujuh, menggunakan masker di tempat umum. Yang keenam ketujuh, membersihkan rongga hidung. Untuk selanjutnya, menjaga organ pernapasan dengan peduli terhadap lingkungan. Nah, bukti kita menjaga organ pernapasan kita yaitu bentuk peduli terhadap lingkungan. Yang pertama, menanam tumbuhan hijau. Yang kedua, membuang sampah. Yang ketiga, membuat sirkulasi. Nah, baik, untuk anak-anak selanjutnya Bapak ingin bertanya nih, di dalam masyarakat ataupun manusia kita termasuk makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Makhluk sosial adalah makhluk yang hidupnya selalu berhubungan dengan makhluk yang lain. Dengan kata lain, jadi membutuhkan ataupun bekerja sama dengan makhluk lainnya. Kegiatan ekonomi, jadi manusia itu adalah makhluk yang sosial dan ekonomi. Jadi apa? Berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya apa tadi? Pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah menghasilkan barang, distribusi adalah penyaluran, konsumsi adalah menggunakan barang. Nah, ada beberapa cara kita menghargai kegiatan ekonomi teman kita. Yang pertama, kita tidak boleh mengejek ataupun menghina usaha
orang lain. Yang kedua, kita harus menghormati usaha ekonomi orang lain. Yang ketiga, kita bersaing secara sehat. Yang keempat, meneladani orang lain. Jadi kita harus menjaga tuh, menghargai kegiatan ekonomi orang lain ataupun teman kita. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, Bapak yang bertanya nih, apakah kalian pernah membaca cergam? Cergam itu apa? Cerita gambar. Nah, cerita gambar, cerita yang tidak memiliki teks narasi panjang karena penulisannya dimasukkan sebuah balok kata. Nah, contoh cerita gambar yang paling terkenal adalah komik. Nah, beberapa unsur yang ada di dalamnya, unsur dalam komik yaitu panel, parit, balok kata, narasi, dan ilustrasi. Nah, selanjutnya poster. Siapa yang tahu tadi poster kita sudah bahas ya. Poster adalah teks ataupun pemberitahuan mengenai ide, ajakan, ataupun informasi kepada orang banyak dengan gambar yang menarik. Nah, ini adalah salah satu contoh poster ya. Nih, Bapak akan sampaikan. Nah, seperti ini adalah contoh poster. Nah, itu tentang jadi teks poster yaitu menyampaikan informasi ataupun ajakan. Nah, ciri-ciri dari poster, sebelum kita membuat poster, kita menentukan nama temanya. Yang kedua, menuliskan kalimat untuk pembaca. Yang ketiga, kita menuliskan kalimat menarik. Dan yang keempat adalah mewarnai teks dengan menarik. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin anak-anak yang menyaksikan video ini untuk jawab 3 pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, bagaimana berikan contoh tanggung jawab kita di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga organ pernapasan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, bagaimana cara kita menyampaikan informasi pada teks ataupun poster